Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriani dengan NIM 2311102436059 dari Prodi S1 Akuntansi. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar atau suatu produk jasa yang diatur untuk beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli di dalam suatu pasar. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Dan yang kedua, jenis barang yang akan diperjualbelikan. Jumlah perusahaan yang akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka persaingan akan semakin keras. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produknya untuk menjadi yang semakin unggul. Dengan begitu, konsumen dapat membedakan merek dari kualitasnya. Di sisi lain, jenis barang yang dihasilkan perusahaan juga menentukan struktur yang berlaku. Misalnya, barang yang dihasilkan homogen atau yang bersifat sama atau justru berbeda dan tidak dapat diganti dengan hasil produsen lain. Jenis-jenis struktur pasar. Pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Sebelum itu, kita harus memahami juga apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar, serta memiliki keterbukaan informasi mengenai barang dagangan. Dalam pasar persaingan sempurna tidak boleh ada monopoli pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini ada jumlah penjual dan pembeli yang cukup banyak, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, tidak ada campur tangan pemerintah, dan produsen bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar tersebut. Nah, ciri-cirinya adalah jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri, penjual baru akan susah untuk bersaing, tidak ada produk pengganti, dan barang yang dijual sama. Baik, yang pertama, pasar monopoli adalah merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh pasar monopoli biasanya terjadi di daerah terpencil, di mana transportasi barang sulit dilakukan, hanya ada satu penjual saja di area tersebut, sehingga pembeli terpaksa mengikuti harga dari penjualan tersebut. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar yang didominasi oleh beberapa penjual saja. Dengan begitu, penjual bisa menaikkan harga, terutama di saat permintaan sedang tinggi. Sementara itu, contoh pasar oligopoli adalah penyedia jaringan internet dan operator telekomunikasi, yang mana industri baru relatif susah masuk dan bersaing dengan perusahaan tersebut. Sedangkan contoh pasar virtual adalah e-commerce, pasar saham, sehingga kripto. Yang ketiga, pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen atau produksi barang yang sama.
Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Para penjual yang ada di dalam pasar monopolistik ini tidak ada batasnya, sehingga para produsen baru bisa sangat mudah masuk ke dalam pasar tersebut. Sehingga monopolistik, faktor yang paling berpengaruh pada kesuksesan produsen adalah tentang bagaimana para produsen atau penjual tersebut bisa selalu melakukan inovasi dan mempromosikan produk mereka. Adapun contoh dari pasar monopolistik ini adalah industri makanan, seperti makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan berbagai macam aneka rasa, baju maupun pakaian, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produk dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Contohnya seperti produsen coklat yang memproduksi dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Dan yang kedua, produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Yang kelima, pasar oligopsoni. Pasar ini merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli ataupun konsumen. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.